Arsenal terus menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan elit di Eropa musim ini setelah mencetak rekor sempurna di Liga Champions dengan format baru. Klub asal London Utara ini menjadi yang pertama meraih kemenangan penuh dalam fase penyisihan yang kini terdiri dari 8 pertandingan. Kesuksesan ini disegel setelah menundukkan Kairat dengan skor tipis 3-2 di Stadion Emirates pada tanggal 29 Januari. Sejak kick-off, Arsenal langsung menunjukkan agresivitas serangan Braka. Hanya 2 menit setelah pertandingan dimulai, kombinasi antara Hearts dan Victor Gyökeres menghasilkan gol pembuka. Hearts melakukan umpan terobosan yang memanfaatkan celah di lini pertahanan Kairat, dan Gyökeres yang berhasil lolos dari perangkap offside dengan tenang melepaskan tembakan mendatar ke sudut kiri gawang. Gol cepat ini menunjukkan semangat juang Arsenal yang tidak pudar walau mereka telah memastikan tempat di fase berikut. Kairat sempat memberi respon dengan menyamakan kedudukan melalui penalti yang dieksekusi oleh Jorge Jorginho pada menit ke-27. Namun, Arsenal tidak kehilangan fokus dan kembali unggul di menit ke-16 lewat gol Hurt yang mencetak gol usai menerima umpan dari Ben White. Ketika babak pertama berakhir, Arsenal unggul 3-1 berkat gol Gabriel Martinelli yang memanfaatkan bola liar sebelum turun minum. Masuk ke babak kedua, manajer Mikel Arteta mulai melakukan rotasi pemain, termasuk menurunkan Martin Odegaard untuk menjaga alur permainan. Meskipun intensitas permainan sedikit menurun, Arsenal tetap mengedarkan pertandingan. Pada masa injury time, Kairat bisa memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. Tetapi, Arsenal berhasil mengamankan kemenangan dan menutup fase grup dengan catatan sempurna. Pencapaian ini sangat berarti dalam sejarah Liga Champions era baru. Sejak format ini diterapkan di musim 2024-2025, belum ada tim yang mampu menyapu bersih seluruh laga penyisihan. Keberhasilan Arsenal juga menegaskan kualitas skuad serta taktik yang diterapkan Arteta selama beberapa tahun terakhir. Sayangnya, keberhasilan di tingkat Eropa kontras dengan perjalanan Arsenal di Premier League. Dalam beberapa musim terakhir, mereka seringkali berada di puncak klasemen, namun gagal mempertahankan performa hingga akhir. Musim ini, Arsenal kembali memimpin klasemen dengan koleksi 50 poin, tetapi harus menghadapi tekanan setelah tidak mampu menang dalam 3 laga terakhir. Dengan tim seperti Manchester City dan Aston Villa mendekat, persaingan gelar kembali menghangat. Meskipun Arsenal mendapat keuntungan dari inkonsistensi kedua rivalnya, mereka harus tetap waspada. Satu kekalahan dapat berdampak besar pada posisi mereka di klasemen. Kenangan pahit dari beberapa musim lalu masih menghantui, di mana mereka seringkali memimpin tapi berakhir di posisi kedua. Pendukung Arsenal tentu berharap tidak melihat skenario serupa terulang kembali. Namun, di balik itu semua ada harapan dari sejarah manis. Musim 2003-2004, Arsenal meraih gelar Premier League meski dengan selisih poin yang ketat. Dengan konsistensi dan mental juara, mereka mencatatkan musim tanpa kekalahan mendapatkan predikat Invincibles. Meskipun aspek itu tidak mungkin terulang sepenuhnya musim ini, mengingat kekalahan yang dialami, harapan untuk meraih gelar tetap realistis. Kunci untuk Arsenal terletak pada kemampuan menjaga stabilitas performa, terutama di fase-fase krusial kompetisi. Salah satu masalah utama yang dihadapi Arsenal adalah inkonsistensi yang sering disebabkan oleh cedera. Beruntung, kondisi fisik skuad musim ini lebih baik, tetapi masih ada fluktuasi performa di lini depan. Data menunjukkan bahwa hanya David Raya dan Martin Zubimendi yang tampil konsisten di Premier League musim ini. Kedalaman skuad Arsenal di lini belakang dan tengah mengindikasikan kestabilan di area tersebut. Namun di lini serang, mereka belum memiliki sosok tunggal yang mampu menjadi andalan. Leandro Trossard dan Gyökeres menjadi pencetak gol terbanyak dengan masing-masing 5 gol, tetapi ketidakadaan striker dominan menambah tantangan bagi tim. Tekanan semakin meningkat setelah kekalahan 2-3 yang menyakitkan dari Manchester United di kandang. Dengan peluang untuk menjauh di klasemen, kekalahan ini merugikan Arsenal. Pelatih Mikel Arteta menyebut ini sebagai ujian karakter tim, memperingatkan bahwa kesalahan kecil dapat berakibat fatal pada persaingan. Meski demikian, Arteta berusaha menjaga semangat tim, menekankan pentingnya belajar dari kekalahan sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan. Arsenal telah lama menanti gelar liga, dan pengalaman pahit di musim-musim sebelumnya masih membayangi. Namun, dengan kombinasi pengalaman, kedalaman skuad, dan catatan impresif di Liga Champions, mereka memiliki modal kuat untuk merubah narasi tersebut. Musim ini akan menjadi tantangan nyata bagi Arsenal. Meski telah meraih sukses di Eropa, tantangan utama tetap ada di kompetisi domestik yang menuntut konsistensi. Hanya dengan mengatasi bayang-bayang masa lalu, Arsenal dapat berharap untuk merangkul takhta Premier League lagi.